Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan progres proyek kami dengan judul analisis sentimen dan emosi publik terhadap proyek kereta cepat Indonesia menggunakan model Indobert dan LSTM. Latar belakang dari kami memilih proyek ini yaitu pada era digital sekarang, teknologi informasi dan komunikasi mempermudah masyarakat untuk menyampaikan opini dan emosi mereka melalui platform media sosial seperti Twitter dan YouTube. Salah satu topik yang ramai dibahas pada akhir-akhir ini adalah proyek kereta cepat Indonesia yang menimbulkan beragam reaksi. Karena itu, penting untuk kita dapat menganalisis sentimen dan emosi publik supaya kita tahu bagaimana pandangan masyarakat terhadap proyek ini. Untuk tujuan penelitian sama seperti yang kemarin, manfaat penelitian juga, ini juga. Nah, untuk diagram alur penelitian sendiri, di sini kami ada revisi sedikit. Yang pertama yaitu pengumpulan data yang kami dapat dari komentar YouTube dan X atau Twitter. Yang kedua pre-processing, yang ketiga virtual engineering yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Yang keempat yaitu exploratory data analysis atau yang biasa disebut dengan SDA. Yang kelima yaitu pelabelan sentimen menggunakan metode SMSA. Dan berikutnya yaitu Ventaning Indobert. Yang selanjutnya itu perbandingan model, yaitu kita membandingkan eh, model-model untuk kita memproses datanya tersebut. Habis itu kita dapat mengevaluasi model tersebut. Selanjutnya kita dapat menganalisis emosi dari data yang kita olah. Berikutnya, Data yang digunakan itu yaitu dari komentar YouTube dan Twitter X. Bisa dilanjut. Ini adalah contoh dari data komentar YouTube dan tweet publik setelah kita pencet hub. Untuk teknik pre-processingnya bisa dilihat di slide berikut. Bisa di next. Untuk hasilnya yaitu awalnya terdapat 3.177 komentar yang setelah pembersihan kita hapus menjadi 2.510 komentar yang siap dianalisis. Itu sekitar 21 komentar, 21% komentar nggak relevan. Ini nunjukin bahwa preprocessing berhasil membuat dataset lebih representatif dan bersih untuk analisis berikutnya. Kemudian kita juga bisa lihat ada perubahan distribusi panjang komentar sebelum dan sesudah preprocessing dari 2.475 karakter jadi 1.342 karakter. Dan rata-ratanya juga meningkat dari 107 ke 122 dan mediannya dari 74 ke 87. Dari histogram terlihat bahwa rentang panjang teks lebih seragam dan berkumpul di rentang 0 sampai 200 karakter sehingga lebih mudah untuk ditokenisasi dan diproses oleh model machine learning. Untuk workload-nya, kita bisa lihat menunjukkan prosesnya itu berhasil fokus pada opini publik dan isu finansial atau pembangunan. Bisa di next. Untuk tahap pre-processing Twitter bisa dilihat pada slide, bisa di next. Ada hasil pre-processing Twitter. Jumlah komentar awalnya ada 300 data. Setelah diprosesing ini tetap 300 data karena tidak ada duplikasi. Perubahan terjadi pada teks panjang bukan jumlah komentar. Jadi sebelum cleaning ini panjang komentar sangat bervariasi dan cenderung panjang karena banyak noise. Kemudian sesudah cleaning panjang komentar menurun dan distribusinya lebih teratur. Kemudian perubahan pada word cloud, visualisasinya sebelumnya itu masih mencerminkan topik utama, masih banyak noise seperti URL, simbol, dan kata umum. Kemudian sesudah di cleaning, word cloud lebih bersih dan fokus pada kata bermakna, dan kata-kata yang muncul ini lebih relevan dan dengan isu publik seperti respon masyarakat. Bisa di next. Fitur engineering YouTube bisa dilihat pada slide, bisa di next.
Untuk fitur engineering data Twitter juga bisa dilihat di gambar, itu sama seperti sebelumnya, bisa di next. Kemudian kita melakukan pelabelan sentimen. Pertama, kita untuk labelin komentar YouTube. Pada tahap ini tuh komentar YouTube sudah diolah dan dikategorikan menjadi 3 kelas sentimen, yaitu positif, netral, dan negatif. Pelabelan dilakukan menggunakan SMSA Benchmark Indo NLU berbasis model Endobert yang memang dirancang khusus untuk bahasa Indonesia. Prosesnya tuh dari tokenisasi komentar dengan tokenizer Indobird dan dengan padding dan function sampai maksimal 128 token. Kemudian kita prediksi sentimen ya menggunakan Hugging Face. Kemudian kita konversi logit ke label dan simpan ke dataset. Berdasarkan hasil prediksi, sebagian besar komentar menunjukkan sentimen positif terhadap proyek kereta cepat Indonesia. Komentar positif biasanya berisi apresiasi dan semacamnya. Tapi ada kasus di mana komentar yang terlihat seperti kritik justru diklasifikasikan sebagai positif. Hal ini mungkin karena model menangkap konteks kata yang dominan bernada positif, dan SMSA masih memiliki keterbatasan dalam mengenali ironi atau sarkasme. Bisa di next. Ini adalah referensi yang kita gunakan, bisa di next. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.